Mana? Di masjid. Ya restinya. Indira ngancuana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Rekan-rekan kita, sahabat-sahabati, ikhwan akhwatillah. Pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang kebijakan moneter menurut ekonomi Islam. Kenapa jadi penting kita mendiskusikan ini? Supaya kita tahu bagaimana pemerintah itu melakukan kebijakan-kebijakan dalam rangka menstabilkan peredaran uang di masyarakat. Dengan peredaran uang ini, dengan harapan nantinya itu ekonomi menjadi stabil, ekonomi menjadi baik, karena di mana uang itu di masyarakat beredar dengan baik, sesuai dengan perkembangan ekonomi. Antara IS dan LM itu berjalan dengan seimbang. Antara pasar barang dan pasar uang itu agar supaya imbang. Karena pemerintah melakukan kebijakan diskonto, di mana pemerintah itu akan memberikan atau mengedarkan uang lebih banyak, mendiskusikan uang lebih banyak ketika terjadi deflasi, ketika barang-barang itu murah karena akibat banyak penawaran sedangkan permintaan sedikit karena akibat masyarakat tidak memiliki alat tukar berupa uang. Begitupun pemerintah akan melakukan operasi pasar, pemerintah itu akan melakukan ekspansif untuk mendiskusikan keuangan. Nah, dalam rangka apa? Untuk mereka itu mengembangkan uang itu lebih beredar, lebih banyak di masyarakat. Tetapi ketika uang terlalu banyak beredar di masyarakat dan terjadi inflasi, karena ternyata permintaan barang lebih tinggi akibat masyarakat megang uang lebih banyak dan penawaran lebih sedikit, sehingga terjadi inflasi barang-barang naik, maka pemerintah lakukan langkah-langkah konkret berupa kontraktif, yaitu pengetatan keuangan, dan pemerintah melakukan penjualan obligasi atau syukuk al-islamiyah untuk mengurangi uang yang beredar di masyarakat, atau menaikkan suku bunga untuk konvensional, atau menaikkan nisbah untuk ekonomi. Tapi itu kita akan memahami tentang pentingnya kita memahami tentang kebijakan moneter dalam pandangan ekonomi Islam. Nah, maka karena itu kita jadi penting kita akan memahami lebih dulu itu tentang kita memahami tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Yang harus kita pahami lebih dulu itu adalah tentang definisi daripada kebijakan moneter. Apa sih kebijakan moneter itu? Yaitu seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Ini kebijakan-kebijakan pemerintah, berapa jumlah uang yang harus cetak oleh pemerintah itu, berapa triliun rupiah, berapa triliun dolar kalau memang Amerika, atau berapa rial untuk Arab Saudi, berapa ringgit untuk misalnya Malaysia. Itu kebijakan pemerintah. Kemudian juga pemerintah itu memberikan kebijakan suku bunga itu berapa harus ditetapkan supaya nanti masyarakat itu bisa memanfaatkan uang yang ada itu. Itu juga itu yang kita lakukan, itu nanti kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Itu tujuan apa? Agar supaya pemerintah itu supaya masyarakat itu terpenuhi keinginan-keinginannya, tercapai keinginan masyarakat dalam pengembangan ekonomi. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kita pemerintah itu akan pertama kali akan melihat seberapa banyak uang yang beredar, kemudian seberapa banyak yang harus kita lakukan. Itu
dalam rangka memperbaiki keseimbangan ekonomi. Jadi pemerintah itu ketika uang terlalu banyak beredar, pemerintah berpikir bagaimana itu pengurangan uang yang beredar dengan melakukan kontraktif. Kalau memang ternyata itu terlalu sedikit uang yang beredar, maka melakukan ekspansif untuk mengembangkan ekonomi, untuk lebih banyak uang itu beredar di masyarakat. Lah, itu jadi kalau kita memahami tentang kebijakan ekonomi, kebijakan moneter itu dalam ekonomi itu, bagaimana pemerintah melakukan langkah-langkah konkret dalam berkenaan dengan kebijakan uang supaya ekonomi itu berjalan dengan baik, sehingga antara ISNLM itu seimbang, antara pasar barang dan pasar uang itu seimbang, sehingga produksi berjalan dengan baik karena pasar bagus. Begitupun masyarakat daya beli itu tinggi karena pemerintah, karena masyarakat itu mempunyai pendapatan yang cukup dan harga di masyarakat itu terjangkau. Itu kalau kita melihat tentang pengertian dari namanya, kita melihat namanya itu kebijakan moneter. Nah, kemudian kita akan melihat berikutnya ini, kita akan melihat tentang jenis-jenis kebijakan moneter. Ya. Kemudian jenis kebijakan moneter itu ada dua. Yang pertama ekspansif, yang kedua itu kontraktif. Jadi dalam kebijakan ekonomi moneter itu bagaimana? Ada dua, ada ekspansif, ada kontraktif. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya, apa sih kebijakan ekspansif? Bagaimana sih kebijakan kontraktif? Nah, kita akan memahami ini lebih dalam. Ya, kebijakan moneter ekspansif itu merupakan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Jadi pemerintah melakukan langkah-langkah supaya uang lebih banyak beredar. Jadi ketika uang yang beredar masyarakat itu sedikit dan tidak memenuhi kebutuhan dan tidak seimbang antara pasar uang dengan pasar barang, lebih banyak pasar barang, maka pemerintah itu melakukan langkah-langkah konkret untuk uang lebih beredar, lebih banyak. Misalnya pemerintah itu beli obligasi milik masyarakat atau beli sukuk sehingga otomatis uang itu keluar. Atau pemerintah memberikan pinjaman lunak pada masyarakat dengan bunga yang rendah atau dengan nisbah yang lebih banyak itu peminjam amil daripada modharib. Itu yang dilakukan. Untuk apa? Untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Kenapa? Karena ketika pemerintah itu melihat uang yang beredar di masyarakat itu sedikit, maka otomatis daya beli itu masyarakat itu rendah. Ketika di masyarakat itu rendah karena barang-barang itu karena itu yang terjadi apa? Maka otomatis perusahaan-perusahaan itu mengurangi produksi. Kalau mengurangi produksi, apa yang terjadi? Maka berarti itu akan mengurangi tenaga kerja. Kalau tenaga kerja apa? Terjadi pengangguran. Kalau terjadi pengangguran berarti banyak orang yang tidak punya pendapatan, maka daya beli masyarakat itu turun. Nah, ketika pemerintah itu melakukan langkah-langkah ekspansif, bagaimana uang itu beredar dengan misalnya menurunkan suku bunga atau nisbah diturunkan, kemudian mendorong masyarakat untuk pinjam uang, pelaku-pelaku ekonomi akan mengembangkan usahanya, melebarkan perusahaannya atau buka usaha baru, atau pengusaha-pengusaha baru itu datang, apa yang terjadi? Maka berarti akan tercipta lapangan kerja baru. Atau yang sudah berjalan akan bertambah, sehingga apa yang terjadi? Maka akan buka lapangan kerja. Ketika lapangan kerja apa? Pengangguran akan teratasi. Kalau ketika mereka yang menganggur itu bekerja, maka akan mereka mempunyai pendapatan. Ketika punya pendapatan, maka daya beli masyarakat akan meningkat. Itu yang terjadi. Jadi pemerintah melakukan kebijakan ekspansif itu supaya apa? Supaya lebih banyak beredar di masyarakat. Itu yang dilakukan. Itu yang dilakukan oleh supaya apa? Supaya nanti itu banyak perusahaan-perusahaan baru, banyak pengusaha mengembangkan usahanya,
sehingga akan buka lapangan kerja, akan mengatasi pengangguran, dan kemudian pendapatan masyarakat meningkat, maka dibeli masyarakat itu meningkat, maka ekonomi berjalan dengan baik. Nah, kita akan melihat itu kebijakan yang ekspansif. Nah, maka kita akan melihat kebijakan moneter kontraktif. Apa sih kebijakan moneter kontraktif itu? Adalah kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Jadi ketika uang terlalu banyak beredar di masyarakat dan akhirnya banyak orang itu belanjakan uangnya dengan hal yang tidak diperlukan, apa akibatnya? Maka barang-barang itu akan naik. Ketika barang itu naik terus, maka terjadi inflasi. Nah, pemerintah harus melakukan kebijakan dengan mengurangi uang yang beredar. Supaya uang lebih beredar lebih sedikit, apa melakukan kebijakan kontraktif, mengurangi uang yang beredar atau kebijakan uang ketat. Dengan cara apa? Maka pemerintah itu akan menjual obligasi yang pemerintah miliki kepada perusahaan swasta. Dan pemerintah akan menunjukkan kebijakan diskonto. Nanti itu, kemudian pemerintah itu akan menaikkan suku bunga dengan harapan orang mau menabung. Ketika mau nabung berarti uang lebih sedikit beredar. Atau nisbahnya lebih dipertinggi kepada orang yang menabung. Sehingga tertarik untuk menabung uang, maka otomatis uang itu akan berkurang di masyarakat. Itu kebijakan kontraktif. Jadi misalnya pemerintah melihat perekonomian sekarang ini, ternyata barang-barang itu naik, terjadi inflasi, diakibatkan kan banyak orang yang megang uang. Maka apa yang terjadi? Maka pemerintah berikan kebijakan bagaimana supaya caranya uang itu lebih sedikit yang beredar di masyarakat. Nah, itu yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau itu dilakukan, maka dengan cara menaikkan suku bunga atau dengan pemerintah menjual obligasi, maka insya Allah akan berjalan dengan baik. Itu yang terjadi. Nah, itu jadi kebijakan moneter itu di jenis yang dilakukan itu ada dua. Kemudian ada yang pendekatan itu ekspansif, ada yang pendekatan kontraktif. Nah, maka kita berikutnya kita akan melihat tentang tujuan kebijakan moneter. Kenapa kebijakan moneter itu dilakukan? Untuk apa? Nah, yang pertama itu mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Maka pemerintah bagaimana pendistribusian itu sampai kepada masyarakat. Sehingga uang sebagai alat tukar itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Maka karena itu harus dilakukan namanya kebijakan diskonto. Bagaimana uang itu beredar dengan masyarakat lebih bagus. Kemudian yang kedua itu menjaga kestabilan harga. Jadi ketika barang-barang ini terlalu murah, berarti uang terlalu banyak beredar di masyarakat. Maka pemerintah harus membuat kebijakan itu namanya itu kontraktif atau kebijakan uang ketat. Bagaimana uang itu bisa ditarik beredar di masyarakat dan jumlah uang yang beredar lebih sedikit sehingga harga-harga itu mulai turun karena pemegang uang itu lebih sedikit. Masyarakat itu tidak belanjakan hal-hal yang tidak diperlukan. Sebaliknya ketika barang-barang itu terlalu murah, berarti apa? Berarti penawaran barang itu lebih tinggi daripada permintaan. Berarti uang di masyarakat itu beredar tidak baik, sedikit. Maka pemerintah melakukan kebijakan ekspansif. Bagaimana uang itu bisa beredar di masyarakat? Maka pemerintah akan misalnya memberikan pinjaman lunak, menurunkan suku bunga, atau pemerintah melakukan pembelian obligasi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga untuk menjaga kestabilan ekonomi. Jadi kebijakan moneter itu untuk menjaga kestabilan. Karena begini, kalau barang-barang ini terlalu murah, apa yang terjadi? Maka pada akhirnya karena terlalu murah, maka apa yang terjadi? Maka produsen tidak memproduksi barangnya karena dia rugi. Kalau sudah tidak memproduksi barangnya, maka lama-lama maka perusahaannya akan tutup. Ketika tutup berarti ekonomi tidak stabil.
Begitupun kalau terlalu mahal, maka nanti daya beli masyarakat turun. Kalau daya masyarakat beli turun, maka berarti perusahaan akhirnya produksinya tidak laku. Ketika tidak laku, maka berhenti dia untuk produksi. Maka terjadilah ekonomi tidak stabil. Maka kebijakan ekonomi dengan diskonto itu adalah untuk menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Ketika pemerintah itu mendorong dalam kebijakan moneter itu pelaku ekonomi itu supaya mengembangkan perusahaannya atau buka perusahaan baru, menciptakan pekerjaan baru, maka otomatis apa? Akan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Ketika menyerap tenaga kerja lebih banyak, berarti dia itu pada akhirnya apa? Maka pemerintah itu pada akhirnya apa? Dia itu akan menghasilkan lapangan kerja lebih luas. Maka berarti meningkatkan kesempatan kerja. Kemudian berikutnya, ini yang kelima itu memperbaiki neraca perdagangan. Otomatis ketika ekonomi itu berbaik dan bertumbuh dengan baik, apa yang terjadi? Maka berarti nanti neraca keuangan itu akan meningkat, berarti angkanya itu akan naik terus, kurvanya akan naik terus. Kenapa? Karena tadi itu perdagangan dan perekonomian itu stabil. Kenapa stabil? Karena harga stabil dan kemudian menciptakan lapangan kerja. Kemudian yang keenam itu diskusi likuiditas yang optimal. Bagaimana uang sampai masyarakat itu sampai dengan baik dan sesuai dengan situasi dan kondisi, itu yang diinginkan yang terjadi. Itu nantinya begini. Nah, jadi sampai kepada masyarakat. Kemudian berikutnya itu mempertahankan keseimbangan antara IS dan LM. Mempertahankan keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang. Kemudian yang terakhir itu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Jadi ekonomi akan berjalan dengan bagus dan pendapatan masyarakat berjalan dengan baik. Nah, jadi tujuannya itu tujuan daripada ada 9 tujuan daripada kebijakan moneter itu. Kalau ini dilaksanakan dengan baik, apa yang terjadi? Maka akan menguntungkan negara dan juga masyarakat pada umumnya. Nah, maka berikutnya kita akan mempelajari tentang instrumen kebijakan moneter. Nah, maka kebijakan yang pertama adalah operasi pasar terbuka. Artinya pemerintah melakukan langkah-langkah operasi supaya uang sampai dengan masyarakat. Contohnya pemerintah misalnya akan membeli obligasi yang dijual milik perusahaan-perusahaan. Maka berarti uang akan beredar. Yang kedua, pemerintah misalnya akan memberikan bantuan pada masyarakat, maka otomatis masyarakat. Yang ketiga, pemerintah itu akan menurunkan suku bunga, maka dengan otomatis pemerintah itu, maka masyarakat akan memanfaatkan uang. Atau memberikan pinjaman secara langsung kepada pedagang atau kepada petani dan lain sebagainya, atau pengusaha-pengusaha. Itu operasi pasar. Yang kedua, melakukan kebijakan diskonto. Apa kebijakan diskonto itu? Artinya pemerintah melakukan kebijakan untuk menjaga keseimbangan uang yang beredar, menjadi keserasian antara ES dan LEM, antara pasar barang dan pasar uang. Kalau melihat uang terlalu banyak beredar di masyarakat yang buat inflasi, inflasi, maka pemerintah melakukan kebijakan kontraktif. Tetapi kalau ternyata uang itu kurang beredar di masyarakat sehingga berpengaruh terhadap transaksi, maka mereka harus melakukan ekspansif supaya uang lebih banyak beredar di masyarakat. Kemudian yang ketiga itu kebijakan cadangan kas. Jadi pemerintah melakukan kebijakan cadangan kas. Artinya begini, ketika uang terlalu banyak beredar di masyarakat, maka pemerintah akan berikan kebijakan pada bank umum supaya meningkatkan jumlah persentase uang yang disimpan di bank sentral. Yang dulunya 5% itu naikkan 10, yang dulu 10 naikkan 15, yang dulu naikkan 20 gitu. Itu kalau terlalu banyak. Kalau terlalu sedikit, maka pemerintah misalnya mengurangi uang cadangan yang disimpan di bank sentral. Yang dulunya 20 diturunkan menjadi 15 atau diturunkan menjadi 10. Itu namanya kebijakan cadangan kas. Kemudian yang keempat, kebijakan kredit ketat. Itu melakukan kontraktif, di mana pemerintah itu mengurangi uang yang beredar dengan cara pemerintah itu misalnya itu menjual obligasi, dengan cara pemerintah itu menaikkan
menaikkan jumlah cadangan atau dengan cara pemerintah itu menaikkan suku bunga atau menaikkan itu nisbah yang dimiliki penabung gitu. Itu yang terjadi. Kemudian berikutnya kebijakan dorongan moral, mendorong kepada masyarakat supaya mau kalau ketika uang sedikit dorong supaya mereka itu mau memanfaatkan persediaan dana dan mau membuka usaha. Sebenarnya kalau uang terlalu banyak didorong supaya mereka itu mau menyimpan uangnya di bank. Kemudian yang terakhir penyesuaian tingkat suku bunga. Artinya ketika uang itu terlalu banyak beredar, maka suku bunga dinaikkan dengan harapan masyarakat mau menyimpan uangnya di bank. Sebaliknya kalau terlalu sedikit, maka suku bunga itu diturunkan dengan harapan masyarakat mau pinjam. Jadi itu. Jadi instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi konvensional itu ada 8. Ada kebijakan operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan cadangan kas, kebijakan kredit ketat, kebijakan dorongan moral, dan penyesuaian uang yang beredar atau dengan kesesuaian suku bunga. Nah, kita sudah tahu secara rinci tentang bagaimana kebijakan moneter konvensional itu kayak apa, jenisnya kayak apa, tujuan dari kebijakan itu apa, kemudian instrumen yang digunakan itu apa. Maka sekarang pada saatnya kita memahami kebijakan moneter menurut ekonomi Islam supaya kita paham di mana letak kebijakan ekonomi Islam. Maka kita melihat beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Nah, yang pertama adalah mazhab Iqtisaduna, yaitu mazhab yang dikembangkan oleh Pak Shokir Sardar, Sardar itu ya, Muhammad Baqir Sardar ini adalah orang yang terkenal menulis tentang ekonomi Islam dalam bukunya Iqtisaduna, dan dia tuh berpikir bahwa dalam ekonomi Islam itu adalah tidak seperti ekonomi konvensional, jadi dalam bentuk yang tersendiri. Nah, kemudian yang kedua itu mazhab mainstream ya, yaitu yang mereka itu mengakomodir pemikiran-pemikiran ekonomi konvensional dan kemudian menghilangkan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan ekonomi Islam. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa di dalam ekonomi Islam itu ada dua aliran, disebut namanya aliran Iqtisaduna, ada aliran mainstream. Aliran Iqtisaduna yang dikeluarkan oleh Muhammad Baqir Sardar yang buku tentang Iqtisaduna, kemudian yang dikembangkan dari satu sisi adalah aliran ekonomi mainstream yang dikembangkan oleh Abdul Manan dari Pakistan, kemudian Umar Capra, kemudian Yusuf Qaradawi, kemudian di Indonesia yang terkenal ada Safi Antonio, kemudian ada Andi Warman, ada Profesor Dr. Muhammad M. Adi, dan tokoh-tokoh ekonomi Indonesia itu rata-rata menggunakan ekonomi mainstream. Nah, kita melihat dalam mazhab Iqtisaduna itu bahwa tidak ada kebijakan moneter. Kenapa? Karena di dalam ekonomi Iqtisaduna itu bahwa dijelaskan karena sistem perbankan hampir tidak ada dan penggunaan uang sangat minim. Jadi tidak ada alasan memadai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran akan uang melalui diskresioner. Itu tidak perlu. Karena uang itu tidak menjadi alat untuk pengembangan ekonomi, hanya sebagai alat tukar. Itu maka katanya Muhammad Shokir Sardar itu tidak perlu ada kebijakan moneter. Nah, tetapi kata mazhab mainstream seperti yang dikembangkan tadi oleh Umar Capra, oleh Abdul Manan, oleh Yusuf Qaradawi dan lain sebagainya, bahwa apa katanya diperlukan itu diperlukan. Nah, di sini diperlukan kebijakan moneter. Itu diperlukan kebijakan moneter.
Kenapa katanya maksimalisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif? Kenapa? Karena akan melarang praktek penumpukan uang. Karena membuat uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, mazhab ini merancang sebuah instrumen kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Maka karena itu perlu langkah-langkah konkret untuk menstabilkan. Maka karena itu perlu ada instrumen-instrumen dalam kebijakan fiskal menurut mazhab ekonomi mainstream. Maka harus ada instrumen-instrumen yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka menstabilkan uang, untuk menstabilkan peredaran uang, untuk menjaga keseimbangan antara penawaran barang dan permintaan uang, dan harus menjaga keseimbangan antara penawaran uang dengan permintaan uang, atau ada keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang. Itu perlu ada kebijakan yang islami. Nah, itu katanya ekonomi mainstream. Maka karena itu kita harus pahami dulu apa instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam itu. Itu ada 5. Yang pertama itu nisbatul ikhtiyati. Apa nisbatul ikhtiyati itu? Di mana pemerintah itu mengatur tentang persentase uang yang harus disimpan, harus disimpan di bank sentral. Jadi kalau umpamanya itu bank sentral melihat ini uang terlalu banyak beredar, maka persentase naikkan. Misalnya bukan hanya 6%, naikkan 10%. Bank umum harus menyimpan uangnya. Tapi ketika itu terlalu sedikit uang yang beredar, maka pemerintah akan memberikan kebijakan bahwa yang disimpan itu di bank itu lebih sedikit, lebih banyak didistribusikan pada masyarakat. Itu namanya nisbatul ikhtiyati. Atau ketika menginginkan misalnya uang lebih banyak beredar, maka nisbah itu lebih banyak diambil dari orang-orang yang bekerja, pengusaha-pengusaha yang memanfaatkan uang. Tapi sebaliknya, ketika ingin supaya orang banyak menyimpan, maka nanti itu mudharibnya itu nisbahnya lebih tinggi. Itu yang dilakukan. Namanya nisbatul ikhtiyati. Yang kedua, iqna'ul ma'nawi. Jadi dorongan moral supaya masyarakat itu menggunakan uang dengan baik. Bahwa bank-bank umum itu melakukan kebijakan-kebijakan yang mendapat menstabilkan harga dan menstabilkan peredaran uang. Itu yang terjadi. Nah, kemudian yang ketiga, ketika uang itu beredar sedikit, maka lakukan nisbatul iqrad. Maka misalnya memberikan pinjaman tanpa ada nisbah, yakni yang disebut namanya qardul hasan. Pinjaman di mana pengusaha-pengusaha itu bisa memanfaatkan uang tapi tidak harus memberikan keuntungan kepada pemilik uang, terutama kepada bank-bank pemerintah. Ya. Kemudian yang keempat itu asyukuk, ya. Di sini asyukuk ya. Jadi yang keempat, kita ini harus kita akan melihat itu tentang bagaimana kita itu kita ini akan asyukuk al-islamiyah. Kita akan melakukan memberikan atau obligasi sesuai dengan ajaran Islam. Artinya apa? Ketika pemerintah melihat itu uang terlalu banyak beredar di masyarakat, maka pemerintah itu akan nantinya itu
menjual obligasi pada masyarakat dengan akad-akad yang sesuai dengan syariah, dengan akad mudharabah, atau akad murabah atau akad ijarah. Tapi ketika pemerintah itu melihat ternyata uang sedikit yang beredar di masyarakat, maka pemerintah itu misalnya membeli sukuk, membeli obligasi yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan sehingga uang lebih banyak beredar. Nah, atau misalnya itu kemudian yang lahir al-istimar al-hukumi. Jadi pemerintah itu melakukan obligasi-obligasi, kemudian pemerintah itu juga menjual sertifikat yang berharga untuk kepentingan pengembangan ekonomi. Itulah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini tentang pembahasan kebijakan moneter menurut ekonomi Islam. Maka karena itu saya ingin mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ini untuk kita lebih memahami lebih teknis dan kita itu nanti mendiskusikan apa yang sudah kita dengar, baik itu yang disampaikan pada hari ini atau yang didengar melalui video. Ya, untuk waktu persilakan untuk yang mau bertanya langsung dibuka mute-nya. Halo? Halo? Halo, dibuka mute-nya, saya tidak dengar ini. Coba minta Vivi mute-nya dibuka. Ya, Bapak. Vina, coba dibuka. Ya. Ya, persilakan. Barangkali ada pertanyaan? Cukup saja, Pak. Ya, persilakan. Barangkali ada pertanyaan, ada perlu penjelasan ulang apa yang saya sampaikan tadi, persilakan. Iya, persilakan barangkali ada pertanyaan. Silakan Lailatul Mutmainah, barangkali ada pertanyaan. Ya, Laila, ada pertanyaan? Yuliantika, barangkali ada pertanyaan, Yu? Lebih ya, persilakan. Tidak terlalu pertanyaan gitu, Pak. Jadi pemerintah untuk menetapkan harga-harga pada suatu barang itu tergantung dari peredaran uang yang sudah beredar di masyarakat, begitu, Pak? Nggak begitu. Jadi pemerintah itu akan mengatur uang beredar dipengaruhi oleh situasi harga. Itu terbalik pikirannya. Ketika barang-barang itu mahal akibat karena terlalu banyak uang yang beredar, maka pemerintah itu berpikir supaya uang itu sedikit beredar di masyarakat. Karena orang itu kalau megang uang ada kecenderungan untuk belanja lebih banyak. Ketika sampai di IAIN baru dikirim, uangnya banyak, kan ingin beli bakso, ingin beli mie ayam, dan macam-macam lah. Itu karena megang uang. Tapi sebaliknya ketika akhir bulan nggak punya uang, kan sabar di kosan, sabar paling banter mencari wifi gratisan gitu ya. Nah, maka kalau pemerintah harus berpikir bagaimana uang itu supaya sedikit beredar. Maka pemerintah itu melakukan namanya kontraktif. Jadi pemerintah itu misalnya itu menjual sesuatu berharga supaya pemerintah bisa menarik uang yang beredar, atau pemerintah menurunkan suku bunga supaya masyarakat itu mau menabungkan uangnya, atau dalam ekonomi itu menurunkan nisbah bagi yang amil, tapi itu menaikkan nisbah bagi orang yang punya uang, yang menyimpan uangnya di bank, sehingga kalau itu uang itu yang beredar itu sedikit itu. Dan sebaliknya ternyata itu barang-barang itu murah. Kenapa murah? Karena banyak barang yang dijual, tidak ada yang mau beli. Kenapa nggak mau beli? Orang kadang nggak punya uang. Maka pemerintah itu melakukan namanya ekspansif. Bagaimana uang itu supaya beredar di masyarakat. Dengan apa? Pemerintah memberikan pinjaman lunak. Dengan pinjaman. Atau pemerintah memberikan subsidi, bantuan. Ya, bantuan langsung. Ya, BLT itu dan sebagainya. Atau pemerintah itu menurunkan suku bunga. Supaya perusahaan-perusahaan mau pinjam uang dan membuka usaha baru, atau menurunkan nisbahnya kepada sohibul mal atau menaikkan nisbahnya kepada amil, sehingga pelaku-pelaku bisnis mau memanfaatkan uang yang ada. Itu
daripada kebijakan moneter Yuli. Berarti pemerintah itu melakukan kebijakan moneter itu melalui Bank Indonesia Sentral. ya Pak? Ya, Bank Ya. Indonesia ya, Bank Sentral itu Bank Indonesia. Nah, dalam pelaksanaannya dikendalikan oleh OJK. Jadi yang mengontrol, yang mengawasi dan mengevaluasi itu adalah OJK. Tapi yang memberikan kebijakan itu adalah Bank Sentral. Untuk Indonesia adalah Bank Indonesia. Ya, silakan yang lain. Vivi, ada pertanyaan Vivi? Ada Vivi? Siti Nur, ada pertanyaan Siti Nur? Ya, Maratus, barangkali ada pertanyaan Mar'ah? Ya. Silakan, ada pertanyaan? Alan Maulana, ada pertanyaan Alan? Enggak ada, Pak. Waduh, nggak ada ya. Kalau Pak Harun Rozi karena hanya ada bajunya, orangnya nggak ada, maka saya minta untuk bertanya. Denda, Dinda ada pertanyaan Dinda? Silakan, barangkali ada komentar dari teman-teman yang lain, walaupun nggak sebut namanya. AM nggak tahu singkatan dari apa ini? Apa Ahmad Muhammad? Ali Mutahhar, Ali Pak. Mutahhar. Oh, Ali Mutahhar. Ya, persilakan Ali Mutahhar. Barangkali ada pertanyaan. Bapak, saya mau tanya. Silakan Laila. Kan kebijakan moneter ini adalah perangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian. Nah, bagaimana kebijakan moneter dalam menstabilkan kurs rupiah? Oh ya, iya kan begini. Kita ngelihat kurs rupiah itu apa penyebabnya. Kalau umpamanya sekarang ini kurs rupiah ini turun misalnya, jadi artinya misalnya begini, dalam $1 dari 14.000 naik menjadi 15.000 per dolar. Berarti apa artinya? Berarti kurs rupiah itu melemah, kurs dolar menguat. Nah, kita melihat bagaimana pemerintah ini supaya rupiah itu menguat, supaya harga dolar itu turun. Misalnya dari 15.000 turun ke 13.000. Itu namanya menstabilkan tentang nilai tukar rupiah. Kita melihat apa penyebabnya. Ternyata kita ini mempunyai uang dolar sedikit. Kenapa punya uang dolar sedikit? Karena sedikit itu impor, lebih banyak ekspor. Karena lebih banyak impor dan kurang ekspor. Maka pemerintah berpikir bagaimana kita memperbanyak ekspor. Maka mendorong pengusaha-pengusaha ini untuk melakukan ekspor sebanyak-banyaknya. Dengan misalnya memberikan arahan-arahan atau nanti diberikan subsidi kepada perusahaan-perusahaan yang berhasil ekspor hasil produksinya, sehingga otomatis nanti uang dolar itu akan lebih banyak masuk ke Indonesia. Atau pemerintah ternyata terlalu banyak impor sehingga banyak uang dolar yang dikeluarkan dan membuat permintaan rupiah lebih tinggi. Apa permintaan dolar lebih tinggi? Apa yang terjadi? Maka pemerintah itu mengurangi impor dengan harapan permintaan dolar itu mengurang. Maka berarti nanti itu kurs rupiah akan menguat. Gitu. Jadi kata kuncinya bagaimana pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan permintaan rupiah itu lebih tinggi dan penawaran uang asing itu lebih rendah. Itu kata kuncinya untuk menstabilkan tentang kurs rupiah itu. Itu Laila. Bisa dipahami ya penjelasan saya ya? Bisa, Pak. Ya. Persilakan yang lain. Saya mau tanya, Pak. Iya, persilakan. Ismailiana, ya persilakan. Ismilana, ya. Ismilana, persilakan Ismilana. Kan dalam kebijakan moneter kontraktif itu ya, Pak. Kebijakan pemerintah mengurangi jumlah uang yang beredar. Dengan jumlah uang yang beredar ini dapat terjadi inflasi kan, Pak? Lah, inflasi ini bukan begini. Jadi ketika uang yang beredar sedikit terjadi namanya deflasi, terbalik.
Deflasi, Kalau Pak. inflasi itu harganya naik. Kalau deflasi harga barang murah. Ketika uang itu beredar sedikit, maka barang-barang itu murah. Kenapa? Karena terjadi penawaran lebih tinggi daripada permintaan. Kenapa permintaan itu sedikit? Karena alat tukar, alat beli itu sedikit. Maka pemerintah itu terjadi sampai apa tadi? Apa kontraktif ya? Gini, Pak. Iya, Halo? kontraktif. Ya, Kontraktif, ya, Pak. ya persilakan. Gini kan dalam kebijakan moneter kontraktif itu kan di mana kebijakan pemerintah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Lah, Ya terus? kebijakan ini dilakukan saat negara telah mengalami inflasi kan. Lah, Ya, ya, terus. inflasi itu tanggung jawab bank sentral apa gimana, Pak? Kan tanggung jawab pemerintah itu perlu menstabilkan harga. Yang secara teknis pemerintah itu leading sektornya ada di bank sentral untuk menyeimbangkan harga. Karena kalau terjadi inflasi, barang-barang itu harganya tinggi, disebabkan karena banyak uang yang beredar, maka pemerintah memberikan kebijakan supaya uang itu yang beredar itu sedikit. Maka karena itu pemerintah melakukan kebijakan yang namanya kontraktif. Itu mengurangi uang yang beredar. Dengan cara pemerintah misalnya itu menjual obligasi, atau dengan cara pemerintah itu membuat kebijakan tentang diskonto dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kata kunci bahwa pemerintah punya tanggung jawab untuk menstabilkan harga. Maka ketika terjadi inflasi, maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk menurunkan harga barang-barang itu. Di antaranya melakukan kebijakan moneter. Di antaranya lakukan kebijakan kontraktif. Apa kebijakan kontraktif itu? Mengurangi uang yang beredar di masyarakat. Sehingga apa? Masyarakat itu tidak mudah menggunakan uang hal-hal yang tidak penting. Sehingga yang terjadi permintaan itu mengurang, penawaran lebih tinggi. Maka terjadi apa? Harga menjadi stabil. Maka barang-barang yang dulunya itu mahal akan lambat laun akan turun menjadi lebih murah. Bisa dipahamin logikanya ya? Halo? Bisa, Pak. Iya, persilakan. Ada pertanyaan lanjutan, persilakan. Ya, persilakan, ada pertanyaan lanjutan. Ada pertanyaan yang lain, persilakan penanya Risa atau Pak Tuhrozi. Pak Tuhrozi atau yang lain, persilakan. Langsung buka mute-nya kalau dia mau tanyakan. Tadi kan dari ekonomi Islam kan sudah dijelaskan tentang mazhab instrumen, yaitu dari istisqoduna. Mazhab mainstream, mazhab mainstream. Ya. Iya kan ada Terus? dua Pak tadi yang dijelaskan dari segi mazhab instrumennya. Dari instrumennya, ya terus apa yang ditanyakan? Nah yang saya tanyakan itu kenapa saat membahas kebijakan moneter kita langsung mengarah kepada mazhab instrumen? Kenapa tidak dijelaskan dari sejarah kebijakan moneter dari sejak zaman Nabi gitu Pak? Supaya lebih sistematis gitu penjelasannya tentang kebijakan moneternya. Kan biasanya juga ada seperti pendapat tokoh, apa itu kebijakan moneter menurut Islam gitu, Pak? Ya, kita sudah tadi bilang itu di kita itu kan sudah menjelaskan bahwa di dalam ekonomi Islam itu kan ada dua aliran. Ya, kita lihat ini dulu. Ya, biar bisa kita pahami ya. Nah, kita di dalam ekonomi Islam itu kan ada dua, ada aliran Iqtisaduna yang dikembangkan oleh Muhammad Bakir Al-Sodar, punya buku namanya Iqtisaduna, yang dia mempunyai pendapat
bahwa di dalam Islam itu uang itu sebagai alat tukar saja dan alat menyimpan kekayaan dan untuk menghitung atau untuk sebagai untuk mengukur nilai. Maka tidak ada perdagangan keuangan itu. Tetapi dalam mazhab mainstream itu kita akan melihat itu dalam mazhab mainstream itu bahwa pemerintah itu harus melakukan langkah-langkah kebijakan untuk menstabilkan peredaran uang. Ketika uang terlalu banyak beredar, pemerintah melangkah konkret mengurangi uang yang beredar. Sebaliknya ketika terlalu sedikit yang beredar di masyarakat, maka pemerintah itu punya tanggung jawab untuk itu memperbanyak uang yang beredar. Itu kebijakan moneter menurut ekonomi Islam, menurut aliran mazhab ekonomi mainstream. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya, apa langkah-langkah konkret yang dilakukan dalam kebijakan moneter ekonomi Islam? Instrumen yang digunakan itu ada 5. Yang pertama itu nisbatul ikhtiyati. Apa nisbatul ikhtiyati? Itu pemerintah itu memberikan kebijakan untuk persentase yang harus disimpan di bank sentral. Maka ketika diperlukan itu uang lebih banyak beredar, maka jumlah persentase yang disimpan di bank sentral dikurangi. Misalnya dari 20 menjadi 15, 15 turun menjadi 10. Lebih banyak yang harus diedarkan pada masyarakat. Yang kemudian yang kedua, iqna'ul maknawi. Maka memberikan dorongan moral pada pelaku-pelaku ekonomi dan pada masyarakat pada umumnya. Ketika uang terlalu banyak beredar, kita melakukan langkah-langkah supaya mereka itu menyimpan uangnya di bank supaya tidak banyak beredar. Sebaliknya kalau terlalu sedikit, bagaimana bank itu lebih banyak menyebarkan uangnya ke masyarakat. Kemudian yang ketiga menemukan nisbatul iqrad. Kita memberikan pinjaman lunak pada masyarakat. Ini terutama ketika terjadi kekurangan uang yang beredar, bahkan tanpa ada keuntungan. Kemudian yang kedua menggunakan sukuk al-islamiyah, menggunakan obligasi-obligasi syariah. Kalau ternyata terlalu banyak uang yang beredar, maka pemerintah itu membeli sukuk, membeli obligasi yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan. Tapi kalau terlalu sedikit yang beredar, maka pemerintah itu maka terbalik. Kalau terlalu banyak uang yang beredar di masyarakat, maka pemerintah melakukan apa? Penjualan obligasi supaya uang bisa ditarik. Sebaliknya kalau uang terlalu sedikit yang beredar, maka pemerintah itu melakukan pembelian obligasi syariah. Kemudian yang lain melakukan ismar al-hukumi. Mereka melakukan investasi-investasi sesuai dengan pemerintah inginkan. Nah, itu yang saya jelaskan tadi. Jadi runtut. Nah, kemudian sekarang bagaimana kebijakan yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu dalam kebijakan moneter itu tidak banyak nampak. Karena Rasulullah itu pada waktu itu dalam kajian tentang kebijakan moneter pada zaman Nabi Muhammad, yang pertama, Nabi Muhammad itu tidak mencetak uang. Nabi Muhammad itu menyuruh kepada sahabat menggunakan uang dinar dan uang dirham yang ada, yang otomatis itu dari Persia dan Romawi, itu tidak menyuruh. Kemudian Rasulullah itu dalam perekonomiannya menggunakan ekonomi pasar. Artinya harga itu mengikuti perkembangan pasar. Jadi menggunakan pasar normal. Yakni di mana pasar itu kalau ketika permintaan itu tinggi, ya otomatis barang itu akan mahal. Ketika penawaran tinggi, maka barang itu murah. Maka tidak kebijakan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Begitupun Khulafaur Rasyidin, juga dia tidak mencetak uang baru. Jadi mereka memanfaatkan uang dinar, uang dirham, emas. Kemudian terutama Nabi Muhammad dan pada Khulafaur Rasyidin, dan kemudian kepada pemerintahan Umayyah, pemerintahan Abbasiyah, itu mereka itu menggunakan uang emas dan uang perak, dinar dan dirham. Nah, di dalam teori ekonomi, dinar dan dirham itu adalah uang full, bukan uang tanda. Artinya antara nilai yang tertera
dengan prinsip, dengan bendanya itu harganya sama. Jadi ketika misalnya itu tertulis misalnya 800.000, umpama tertulis 800.000, kemudian isinya uangnya itu 1 gram, ya ketika dia itu uang 1 gram emasnya harganya 800.000 dan uang kertas misalnya tertulis 100.000, jadi harga kertasnya harganya cuma 10.000. Dan ketika misalnya sobek, dia itu juga tidak bisa seharga 100.000, namanya uang tanda. Maka kebijakan moneternya itu tidak begitu nampak gitu. Nah, baru setelah pemerintahan Umayyah, pemerintahan dinar dan dirham, uang emas dan perak yang merupakan uang yang full, nilai yang tertera dengan prinsipnya itu sama. Itu mungkin penjelasan saya. Mohon saya itu ditanyain kembali, di mana letak yang nggak jelas akan diulangin lagi, atau di mana yang perlu didalamin oleh yang penanya. Persilahkan. Berarti dari penjelasan Bapak tadi, instrumen ekonomi yang digunakan itu lebih mengarah kepada instrumen mainstream ya Pak. Soalnya kan kalau yang istisqoduna itu tidak ada kebijakan moneter yang dilakukan gitu. Iya. Dan untuk menyimpan kekayaan, bukan sebagai alat untuk pengembangan ekonomi. Maka tidak ada kebijakan moneter, maka itu perbankan tidak banyak diperlukan. Tapi ketika bicara yang kedua mainstream, ekonomi mainstream itu adalah aliran ekonomi yang menerima teori-teori konvensional, lalu selama teori tidak bertentangan dengan kebijakan ekonomi Islam, tidak kebijakan dengan ajaran Islam, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Contoh, tentang hutang piutang kita diterima, manajemen tentang perbankan diterima, tapi yang bertentangan tentang riba dan tentang sistem bunga, maka sistem bunganya dihilangkan, diganti dengan akad mudharabah, diganti dengan akad musyarakah, diganti dengan murabahah, diganti dengan ijarah, diganti dengan salam, diganti dengan istisna. Itu. Jadi yang sistem bunga itu, sistem riba nasyiyah itu dihapus. Tapi manajemen bagaimana mengembangkan bisnis itu, bagaimana memasarkan lembaga keuangan itu, bagaimana keuangan itu diakomodir ekonomi Capra, kemudian Syekh Yusuf Qaradawi dari Mesir, kemudian di Indonesia itu yang paling terkenal ada Syafi'i Antoniu, ada Andi Warman, dan juga tokoh-tokoh yang lain. Silakan. Jelas? Gini Pak. Halo. Ya, silakan Vina. Jika terkait mata uang yang digunakan zaman dulu kan menggunakan dinar dan dirham. Berbeda dengan contohnya di Indonesia memakai rupiah. Nah, biasanya kan kalau rupiah itu kursnya sering naik turun ya Pak, dan mempengaruhi kebijakan moneter nantinya. Nah, kalau pakai dinar sama dirham itu bagaimana Pak mengenai kebijakan moneter itu? Kan katanya penggunaan uang zaman dulu itu lebih stabil gitu Pak. Nah, itu apakah sebenarnya dengan menggunakan dinar dan dirham lebih mempermudah kehidupan di zaman sekarang gitu Pak? Jika dikaitkan antara kebijakan moneter. Ya, terus silakan. Ya, silakan. Sudah? Ya, saya jelaskan tadi kan ada uang full, ada uang tanda. Uang full itu di mana antara nominal yang tertulis dengan nilai trinsiknya, nilai barang uangnya itu sama. Contohnya uang dinar misalnya, ya, uang emas. Ya, uang dinar misalnya. Umpamanya uang emas itu tertera itu 800.000. Sementara beratnya emasnya itu 1 gram.
Apa yang terjadi? Berarti antara nominal yang tertulis dengan nilai barangnya itu sama. Itu namanya uang full. Paham ini ya? Paham ya, Vina? Halo, paham ya? Paham ini dulu. Perhatikan, paham? Halo? Halo, Vina? Mohon dijelaskan kembali, Pak. Masih bingung, Pak. Ya. Jadi perhatikan baik-baik. Ini tadi ngulangi pertanyaannya, ngulangin lagi nih masalahnya. Coba perhatikan. Uang dinar itu namanya uang full. Uang emas itu namanya uang full. Uang perak namanya uang full. Paham ya? Paham. Di mana uang fullnya antara nilai yang tertera dengan nilai barangnya yang menjadi uang itu sama jumlah nilainya. Contoh, kalau ada uang itu yang beratnya 1 gram, tertulis dengan harga 800.000, maka nilai 800.000 itu dengan barangnya emas 1 gram itu sama. Itu namanya uang full. Paham ini? Paham? Iya. Apa bedanya? Ketika umpamanya uang itu dipotong, dirusak, itu harganya nggak berubah, tetap 800.000. Itu namanya uang full. Dalam kondisi utuh harganya berapa? 800.000. Paham ini? Paham, Pak. Paham. Yang kedua, uang tanda. Uang tanda itu di mana antara nilai yang tertulis, nominal tertulis di uang itu dengan harga barangnya, dengan trinsiknya tidak sama. Contohnya uang kertas. Tertulis itu 100.000, itu nilainya. Tapi harga kertasnya tidak sama, bisa harganya 10.000, bisa 20.000. Paham ini? Maka nilai yang tertera dengan harga barangnya itu nggak sama. Bahkan kalau sobek, itu nggak laku sama sekali. Itu namanya uang tanda. Paham ini? Paham ini? Nah, kemudian berikutnya, ketika pakai uang emas dan uang perak, maka otomatis nilainya stabil, tidak akan berubah. 1 gram Indonesia sama dengan 1 gram yang ada di Amerika. 1 gram yang ada di Malaysia sama dengan 1 gram yang ada di Arab Saudi. Jadi kalau nilainya itu di Indonesia 1 gram 800.000, maka walaupun ke Amerika sama harganya nggak berubah. Di Arab Saudi itu harganya sama ketika dikonversi ke rial. Ketika di Malaysia konversi ke ringgit itu sama jadinya. Paham ini ya? Paham. Nah, maka karena itu, maka nilai tukar uang itu mesti sama. Paham? Tidak ada berbeda. Paham ini? Jadi uang emas yang ada di Amerika, uang emas yang di Indonesia, uang emas yang ada di Romawi itu sama. Maka tukar uang itu jadi sama. Paham ini ya? Paham ya? Nah, beda dengan pakai uang tanda. Uang tanda itu maka otomatis itu kan nilai. Jadi bisa jadi tadi itu naik turun. Pada hari ini kurs rupiah terhadap dolar misalnya 14.000, besok bisa turun menjadi 13.000, besok berikutnya menjadi 15.000, itu masih naik turun. Kenapa? Karena pakai uang tanda. Nilai yang tertera dengan kita mengukurnya, maka akan banyak instrumen untuk itu. Bisa jadi karena terlalu banyak ekspor. Karena banyak ekspor, otomatis ekonomi memperbaik, kurs rupiah akan menguat. Sebaliknya kalau terbanyak impor dan ekspor itu sedikit, maka otomatis apa? Maka kita butuh uang tukar internasional, yaitu uang dolar, maka otomatis rupiah itu melemah. Itu yang terjadi. Gitu. Maka kata kunci ketika pakai uang dinar dan uang dirham itu dilakukan, maka tidak ada naik turunnya kurs itu antara negara ke negara. Dan itu yang terjadi ketika zaman Rasulullah dan pada zaman sahabat dan zaman tabi'in. Ketika menggunakan uang sebagai uang alat tukar yang sah yang ditetapkan oleh pemerintah. Halo, bisa dipahamin, Vina? Sangat. Iya, oke. Bisa diterima penjelasan saya? Sangat bisa. Iya, ya. Persilakan yang lain barangkali ada pertanyaan. Barangkali ada pertanyaan, persilakan. Ada?
Ya, kalau nggak ada, nggak apa-apa. Kita nanti diteruskan di pertemuan yang lain. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, semoga apa yang bisa kita pelajari bermanfaat pada kita semua. Ya, dari saya kalau ada yang kurang baik mohon maaf, atau ada kata-kata yang nggak jelas saya mohon maaf, atau keterangan saya agak ambigu ya sampai bikin bingung, karena mungkin ya namanya Zoom itu beda dengan berhadapan langsung. Kadang-kadang dipengaruhi dengan sekitar, apalagi ini saya banyak burung nih terbang di sini, jadi saya melihat burung yang berterbangan di depan saya ini juga mempengaruhi konsentrasi saya. Ya, oke. Ya, terima kasih dari saya, kelebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.